Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriandi Nur Hidayat, NIM 18510037 dari mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan bertanya-tanya atau mewawancarai narasumber saat pelajaran pandemi COVID-19. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, nama saya Febriandi Nur Hidayat. Saya dari IKIP Siliwangi, dari Prodi Matematika, ingin melaksanakan KKN buat tugas untuk mewawancarai atau observasi. Dan apakah Ibu memiliki waktu luang? Boleh. Boleh. Jadi kita langsung saja ya, Bu. Iya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai PJJ atau daring yang diterapkan di sekolah anak Ibu? PJJ itu atau daring di sekolah anak Ibu bikin bosan karena sudah hampir setahun lebih setelah menggunakan daring. Jadi dia itu bosan itu. Terus kadang kita harus membutuhkan biaya, yaitu kuota juga, terus sinyal juga harus bagus, terus HP juga harus bagus. Jadi kesulitan untuk belajar daring. Kadang anak ibu juga bosan. Oh, gitu. Pertanyaan kedua, Bu. Apakah Ibu merasa ada kesulitan atau kendala yang Ibu hadapi saat mendampingi anak mengenai PJJ? Ada waktu jadi belajarnya itu dia itu jadi malas belajar karena bosan. Yang dilihat HP, terus yang dilihat HP. Kadang-kadang kalau di sekolah kan anak main dulu mungkin sama teman-temannya. Kalau di rumah cuma ibu doang, jadi temannya itu nggak ada yang lain. Terus kadang-kadang dia itu suka bosan dengan pelajaran yang tetap itu juga. Kira-kira apa yang membuat anak Ibu kesulitan saat pembelajaran jarak jauh atau daring? Ya, kesulitannya ya gitu aja. Waktu pembelajaran itu kadang-kadang saya kurang begitu paham dengan tugas-tugasnya. Terus saya mungkin karena dia juga pinginnya main terus, jadinya males lah gitu. Apa yang Ibu harapkan di masa pandemi ini mengenai anak yang sedang pembelajaran jarak jauh atau daring? Jadi harapan ibu pingin tatap muka, pingin belajar lagi biar anak ibu tidak malas belajarnya, tidak bosan, dia bisa bertemu dengan teman-temannya, supaya semangat belajarnya itu terus meningkat. Mungkin dari harapan Ibu, bagaimana cara mewujudkannya? Mewujudkannya mungkin ya ke pihak sekolah, mengajukan bahwa harus ke tatap muka. Mungkin segitu saja, Bu, pertanyaannya. Ya. Mungkin saya mempunyai solusi, dan apa yang Ibu yang saya dengar barusan Ibu mengenai sulitnya anak belajar, mungkin solusinya itu Ibu bawa teman-teman anaknya si anak ini buat belajar bareng, biar bisa merasakan gimana kembalinya kita secara sekolah biasa. Ya. Terima kasih atas waktu luangnya. Ya, sama-sama. Ke keluarga kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriandi Nur Hidayat. Saya dari kuliahan IKIP Siliwangi dari jurusan matematik buat melaksanakan KKN, yaitu tugasnya mewawancarai dari berbagai keluarga. Iya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya, yaitu saat pandemi ini bagaimana pendapat Ibu tentang daring? Menurut saya kalau daring itu pas sekarang membuat orang tua kesusahan juga, anak-anak juga di rumah kalau belajar susah, malas kadang-kadang. Kalau misalkan lagi belajar juga kadang-kadang malas-malasan, kadang-kadang susah diatur. Mungkin ada yang Ibu harapkan di masa pandemi ini mengenai anak yang sedang daring? Ya semoga mah bisa cepet sekolah tatap muka, gak daring lagi. Tapi kalau misalkan daring kayak gini, semoga dipermudah aja sama guru-gurunya, tugas-tugas yang kayak gitu juga. Terus kalau misalkan kuota yang kayak gitu mah kadang-kadang kan gak tahu, tiba-tiba habis, kadang enggak. Sinyal juga kan kadang-kadang bagus, enggak, tidak selalu optimal gitu, kadang hilang gitu. Mungkin bagaimana cara Ibu mewujudkan harapan tersebut agar bisa berjalan lancar? Kalau misalnya masalah yang sinyal gitu mah kan gimana tempat lokasi. Nah, misalkan lokasinya itu bagusnya pakai kartu, itu harus ganti pakai kartu itu. Misalkan kalau kuota yang kayak gitu mah mudah-mudahan ada kayak kuota dari Kemendikbud yang kayak gitu biasanya. Terus kalau misalkan anak susah belajar yang kayak gitu, harusnya mah dari guru juga ngasih motivasi kayak gitu, sama orang tua juga selalu dibimbing. Kira-kira anak Ibu selalu kesusahannya dari apa saja? Selalu dalam malas apa saja atau gimana? Kadang malas kalau misalkan nulis banyak, suka malas mengerjakan. Kayak gitu. Kalau misalkan ada tugas suka dinanti-nanti, leha-leha terus. Mungkin cukup sekian saja Bu dari pertanyaannya. Mungkin saya bisa mengasih solusi buat anak agar bisa mengerjakan terus. Mungkin yang saya sampaikan ini sedikit saja. Kira-kira anak Ibu karena bosan, yaitu tidak ada teman, Iya. susah keluar, sekarang banyak pandemi gini. Iya. Mungkin kalau ada teman dekat bisalah membuat belajar kelompok ya, agar biar memudahkan semangat lagi, bisa bermain sedikit. Sudah begitu saja Bu, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarga ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Febriandi Nur Hidayat. Saya dari kampus IKIP Siliwangi dari jurusan matematik, ingin melaksanakan tugas yaitu KKN buat wawancara ke keluarga. Nah, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu, biar lebih cepat mungkin. Saat pandemi ini, bagaimana pendapat Ibu tentang daring? Kalau menurut saya mungkin ya sedikit sulit sih, karena dari ini mungkin anaknya yang susah diatur. Pengennya kalau misalkan kan apalagi anak PAUD, mewarna itu pengennya sendiri gitu, nggak mau diatur sama orang tua. Misal. Apakah Ibu merasa kesulitan mendampingi anak saat daring?
Iya, tentu saja saya kesulitan karena kan mungkin usia segini anak tuh kadang pengen sendiri gitu, nggak mau kalau misalkan sama gurunya dikasih tahu, kan suka di video ya si Iya. tugas daringnya teh ini harus kayak gini nggak mau, jadi pengennya sendiri Harus aja. sendiri. Susah gitu diaturnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada solusi yang ditawarkan guru atau pihak sekolah untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ada sih ya, paling kalau ini ada tatap muka, cuman kan tatap muka tuh di jam, jadi nggak berkumpul. Terus udah gitu di jadwal juga, misalkan nggak setiap hari daring, nggak setiap hari tatap muka. Oh, jadi dijadwal terus. Ya, terus kalau misalkan kan karena gurunya deket rumah, ya paling ngerjain di rumah ibu gurunya kalau ada tugas daring. Soalnya kan saya juga sambil kerja. Oh. Mungkin apa yang ibu harapkan di masa pandemi ini mengenai anak yang daring? Ya kalau pertama mah berharap pandemi ini cepat berakhir. Terus ya pengennya malah jangan ada daring. Kalau saya mah ya pengennya tetap muka aja kayak biasa. Karena kan kalau tugas daring kadang anak saya ketinggalan. Soalnya kan saya kerja, jadi ngerjain tugasnya orang lain udah ngerjain. Ini sorenya pas saya pulang baru ngerjain gitu. Oh iya. Bagaimana cara ibu mewujudkan harapan tersebut yang ibu bilang? Apa ya? Ya intinya mah mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir aja lah. Oh iya. Cukup sekian dari pertanyaannya. Mungkin saya bisa melihat apa yang ibu barusan bicarakan mengenai anak, mengenai kesulitannya. Mungkin saya bisa memberikan solusi sedikit saja. Ya. Yang saya tahu dari yang saya dengar, anak ibu mengalami kesulitannya itu pas proses mewarnai atau ya belajar begitu, menulis. Mungkin bisa kalau diajak teman biar bisa bareng gitu, biar ada sesama bekerja sama agar bisa menulis sesuai yang sudah guru berikan. Sesuai tugasnya agar sama dengan persis yang tugas begitu. Oh iya. Ya cukup sekian dari saya, Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.